Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas algoritma dan struktur data A, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah algoritma dan struktur data, yaitu Travel Path, sistem pemesanan tiket dan optimasi rute. Nah, proyek ini merupakan implementasi beberapa struktur data dan algoritma dalam sebuah aplikasi berbasis CLI untuk membantu pengelolaan perjalanan antar kota, mulai dari pengelolaan antar pelanggan, tiket, rute, hingga pencarian jalur terpendek. Next. Nah, kemudian berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Aditya Novrianto Mangkasa dengan NIM D121251049. Kemudian ada Andi Radit Al-Khalifi dengan NIM D121251040. Dan saya sendiri yaitu Muhammad Zuhdi dengan NIM D121251088. Next. Nah, selanjutnya adalah masalah yang melatar belakangi kami untuk membuat project Travel Path ini. Nah, masalahnya adalah perjalanan antar kota itu membutuhkan sistem pemesanan tiket yang mampu mengelola data rute, pelanggan, dan pemesanan secara efisien. Banyaknya pilihan jalur, jarak, dan biaya perjalanan sering menyulitkan pengguna dalam menentukan rute terbaik. Nah, oleh karena itu dikembangkan sistem pemesanan tiket transportasi yang memanfaatkan struktur data non-linear seperti graf untuk merepresentasikan jaringan rute dan mencari jalur optimal. Proyek ini menjadi penerapan konsep algoritma dan struktur data dalam menyelesaikan permasalahan yang real atau nyata. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu mengelola data pelanggan, mengelola tiket perjalanan, dan juga mengelola rute antar kota. Kemudian ada juga yang terakhir yaitu menentukan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Next. Nah, selanjutnya itu ada struktur data dan algoritma yang digunakan. Nah, struktur data linear yang kami gunakan adalah linked list untuk pelanggan dan tiket, serta QUI untuk pemesanan. Sedangkan untuk struktur data non-linear yang kami gunakan adalah graph untuk menyimpan hubungan antar kota. Selain itu, terdapat dua algoritma utama, yaitu Dijkstra untuk pencarian rute terpendek dan bubble sort untuk mengurutkan data tiket berdasarkan harganya. Next. Baik, kita masuk ke alur programnya. Di sini fungsi pertama adalah fungsi linked list pelanggan. Nah, alasan kami menggunakan linked list ini adalah karena jumlah pelanggan bersifat dinamis, sehingga tidak perlu menentukan kapasitas data di awal seperti pada array-nya. Nah, saat menambahkan pelanggan, program terlebih dahulu membuat node baru menggunakan malloc seperti yang bisa dilihat di program di sebelahnya, gambar program di sebelahnya. Nah, selanjutnya data pelanggan diisi ke dalam node tersebut. Jika linked list-nya masih kosong, maka node barunya itu langsung menjadi head. Namun apabila linked list-nya sudah memiliki data, program akan menelusuri hingga node terakhir, kemudian menghubungkan node terakhir dengan node baru menggunakan pointer next. Nah, untuk menampilkan seluruh pelanggan, prosesnya itu dimulai dari head, kemudian menelusuri setiap node hingga pointernya itu bernilai 0. Next. Selanjutnya yaitu linked list tiket dan pencarian tiket. Nah, untuk implementasi list pada tiket itu memiliki konsep yang sama dengan pelanggan, cuma bedanya hanya diubah-ubah sedikit, kayak contohnya ditambahkan ID, kota asal, dan juga tujuan. Namun secara logika kurang lebih sama dengan sebelumnya. Nah, perbedaannya itu hanya terdapat di setiap nodenya, yaitu menyimpan informasi ID tiket, kota asal, tujuan, harga, dan pointer menuju berikutnya. Nah, selain itu, saya juga mengimplementasikan fitur pencarian tiket berdasarkan ID. Nah, karena linked list ini tidak karena linked list ini tidak memiliki indeks seperti array, maka pencariannya itu dilakukan menggunakan linear search. Jadi program memulai pencarian dari head, kemudian membandingkan ID pada setiap node dengan ID yang dicari. Nah, jika ditemukan maka seluruh informasi tiket akan ditampilkan.
Nah, apabila sampai node terakhir datanya belum ditemukan, maka program menampilkan pesan bahwa tiketnya itu tidak ditemukan. Next. Kemudian bagian terakhir yang akan saya jelaskan yaitu kui. Jadi kui ini bekerja menggunakan prinsip FIFO, yaitu pelanggan yang datang lebih dulu itu dia akan diproses lebih dulu. Proses pertamanya itu adalah enqueue, yaitu menambahkan pelanggan ke bagian belakang antrian menggunakan pointer rear di situ di programnya. Kemudian operasi kedua itu adalah dequeue, yaitu mengambil pelanggan yang berada di bagian depan antrian menggunakan pointer front. Setelah pelanggannya itu diproses, pointer frontnya ini dipindah ke node berikutnya dan node lamanya itu dihapus dari memori menggunakan fungsi free. Nah, untuk struktur ini itu sangat sesuai dengan sistem pemesanan karena memastikan setiap pelanggan diproses secara adil sesuai urutan kedatangannya. Next, untuk implementasi graf akan dijelaskan oleh Adit. Pada implementasi graf disimpan menggunakan adjacency matrix, yaitu matriks dua dimensi yang menyimpan bobot atau jarak antar kota. Nah, variabel kota digunakan untuk menyimpan nama setiap kota, sedangkan graf digunakan untuk menyimpan hubungan antar kota. Setiap kota dianggap sebagai vertex, sedangkan rute antar kota dianggap sebagai edge. Misalnya, jika terdapat rute Makassar menuju Parepare sejauh 150 km, maka nilai graf Makassar-Parepare akan diisi 150, karena graf yang digunakan bersifat dua arah. Maka nilai tersebut juga disimpan pada graf Parepare-Makassar. Selanjutnya di slide 9, fitur kota dan rute. Fungsi tambah kota menambahkan nama kota baru dalam array kota. Sedangkan fungsi tambah rute mencari indeks kota asal dan kota tujuan menggunakan fungsi cari indeks kota. Setelah indeks ditemukan, jarak disimpan ke dalam adjacency matrix. Fungsi hapus kota bekerja dengan menghapus nama kota kemudian menggeser seluruh baris dan kolom matriks sehingga graf tetap konsisten. Sedangkan fungsi tampilan graf melakukan traversal terhadap adjacency matrix untuk menampilkan seluruh hubungan antar kota beserta jaraknya. Selanjutnya slide 10 akan dijelaskan oleh Radit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma Dijkstra. Pertama, seluruh jarak linearisasi dengan nilai tagging atau int, sedangkan kota asal diberi nilai 0. Selanjutnya algoritma mencari kota yang memiliki jarak sementara paling kecil dan belum pernah dikunjungi. Kota tersebut kemudian dijadikan titik acuan untuk memperbarui jarak menuju kota-kota tetangganya. Jika ditemukan jalur baru yang lebih pendek dibandingkan jalur sebelumnya, maka nilai jaraknya diperbarui. Proses ini dilakukan berulang dengan seluruh kota telah diproses. Dengan pendekatan tersebut, program mampu menentukan rute dengan total jarak minimum dari kota asal menuju seluruh kota lainnya. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bubble sort. Untuk mengurutkan data tiket digunakan algoritma bubble sort. Algoritma ini membandingkan dua node yang berdekatan berdasarkan harga tiket. Jika harga tiket pertama lebih besar daripada tiket kedua, maka seluruh isi kedua node ditukar, termasuk ID, asal, tujuan, dan harga. Perbandingan dilakukan berulang kali hingga tidak ada lagi data yang perlu ditukar. Hasil akhirnya adalah seluruh tiket tersusun dari harga paling murah menuju harga paling mahal. Kompleksitas bubble sort adalah O n kuadrat karena membutuhkan dua perulangan bersarang. Next.
Selanjutnya yaitu kompleksitas waktu. Slide ini menunjukkan analisis kompleksitas waktu dari setiap operasi utama. Operasi NQW dan DQW memiliki kompleksitas O1 karena hanya memindahkan pointer tanpa melakukan traversal data. Operasi traversal data pelanggan dan pencarian tiket memiliki kompleksitas ON karena data harus diperiksa satu persatu mulai dari node pertama hingga node terakhir. Algoritma Dijkstra menggunakan adjacency matrix sehingga kompleksitasnya V kuadrat dengan V menyatakan jumlah vertex atau kota. Sedangkan bubble sort memiliki kompleksitas ON kuadrat karena melakukan perbandingan seluruh pasangan data secara berulang. Analisis ini menunjukkan bahwa setiap algoritma memiliki karakteristik performa yang berbeda sesuai dengan struktur data yang digunakan. Selanjutnya, pengujian dan hasil akan dijelaskan oleh saudara. Nah, baik, yang terakhir yaitu adalah pengujian dan hasil. Silakan Rudi, dilanjutkan. Ya, jadi yang terakhir itu adalah pengujian dan hasil. Eh, untuk setelah seluruh modulnya ini berhasil kita integrasikan, kami melakukan pengujian terhadap fitur utama pada sistemnya. Nah, untuk skenario pengujiannya adalah sebagai berikut yang tertera pada tabel. Untuk bagian hasil, untuk bagian pengujian dan hasil, di sini saya akan menjelaskannya lebih detail melalui VS Code. Nah, pertama kita run terlebih dahulu kodenya. Nah, untuk skenario pertama adalah tambah pelanggan. Untuk tambah pelanggan, kita bisa menggunakan menu nomor 1. Nah, pada tabel, kita diminta untuk menginput ID 1 dan namanya adalah Zuhdi. Dan output yang diharapkan adalah data pelanggan berhasil tersimpan. Dan outputnya adalah pelanggan berhasil ditambahkan sesuai dengan output yang diharapkan. Kemudian lanjut ke skenario kedua, yaitu tambah kota. Untuk tambah kota, kita bisa menggunakan menu 2. Nama kotanya seperti kalau mengacu pada tabel, yaitu Makassar. Output yang diharapkan adalah kota berhasil ditambahkan. Dan ya, benar. Nah, mungkin saya akan tambah satu kota lagi, yaitu Parepare. Nah, lanjut ke skenario ketiga, yaitu tambah rute. Tambah rute kita bisa menggunakan menu ketiga. Nah, kalau mengacu pada tabel, asalnya itu dari Makassar. Kemudian tujuannya Parepare. Dan jaraknya 150 km. Output yang diharapkan adalah rute berhasil ditambahkan. Dan ya, benar, rute berhasil ditambahkan. Baik, kita lanjut ke skenario yang keempat. Nah, namun sebelum lanjut ke skenario keempat, terlebih dahulu saya akan menambah tiket terlebih dahulu, yaitu melalui menu 6. ID tiketnya yaitu 101. Asalnya Makassar. Tujuannya Parepare. Harganya 150.000. Nah, kemudian lanjut kita ke skenario keempat, yaitu cari tiket. Kalau pada tabel kita disuruh untuk mencari ID 101. Nah, untuk cari tiket kita bisa menggunakan menu nomor 9. Nah, masukkan ID tiket yang dicari yaitu 101. Output yang diharapkan adalah data tiket ditampilkan. Dan ya, benar. Data tiketnya ditampilkan dari ID-nya, asalnya, tujuannya, dan juga harganya. Lanjut ke skenario kelima, yaitu sorting tiket. Namun sebelum sorting tiket, kita tambahkan dulu satu tiket lagi. Karena kita ingin mengurutkan. Kalau mengurutkan berarti harus lebih dari satu tiket. Nah, untuk ID tiketnya saya buat 102 aja.
Untuk asalnya dari Parepare saya balik, dan tujuannya ke Makassar. Harganya saya ubah jadi 100.000. Saya buat lebih murah. Nah, output yang diharapkan adalah, oh ya maaf, untuk sekarang kita tambahkan tiket dulu, lalu kita lanjut ke skenario kelima, yaitu sorting tiket. Nah, untuk sorting tiket itu kita bisa menggunakan menu nomor 8. Output yang diharapkan adalah tiket terurut berdasarkan harga. Nah, tiket berhasil diurutkan, kemudian kita coba tampilkan tiket, yaitu menggunakan nomor 7. Dan ya, benar. Data tiketnya berhasil terurut dari yang paling murah hingga yang paling mahal. Nah, kemudian kita lanjut ke skenario ke-6, yaitu pengujian algoritma Dijkstra. Nah, untuk pengujian algoritma Dijkstra ini, kita bisa menggunakan menu nomor 4, yaitu tampilkan graf. Dan ya, benar, di sini Makassar Parepare yaitu 150 km. Oh, maaf, maksud saya bukan menu keempat, tapi menu kelima, yaitu cari rute terpendek. Nah, di sini bisa kalian lihat, setelah bisa Anda lihat semuanya. Kalau untuk ke Makassar itu 0 km karena saya menginputnya Makassar, dan untuk ke Parepare jarak terpendeknya itu adalah 150. Nah, ini menandakan bahwa algoritma Dijkstranya itu berhasil. Nah, kemudian lanjut ke skenario 7, yaitu enquy. Untuk enquy kita bisa menggunakan menu nomor 10. Untuk nama pemesannya pada tabel kita diminta untuk menginput Zuhdi, dan output yang diharapkan adalah si Zuhdi ini masuk antrian. Dan ya, benar, pemesanan masuk antrian. Nah, kemudian kita lanjut ke skenario ke-8, yaitu dequi. Untuk dequi kita bisa menggunakan nomor 11. Dan output yang diharapkan adalah pemesanan pertama, yaitu si Zuhdi tadi, itu diproses. Dan ya, benar, memproses pemesanan Zuhdi. Baik, itu dia untuk pengujian dan hasil melalui VS Code. Nah, untuk setiap pengujian kami membandingkan output program dengan output yang diharapkan, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh fitur menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rancangan sistem. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi linked list, queue, graph, algoritma Dijkstra, serta bubble sort ini telah bekerja dengan benar dan memenuhi kebutuhan proyek yang diberikan. Baik, mungkin sekian dari kami kelompok Dipan Algoritma dan Struktur Data kelas A. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.